Shalom dan selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini, Jumat tanggal 16 September tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-13, demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dalam bahasa Batak dikatakan aleyanggo nuaing di bagasan Kristus Yesus dohamu, jala dawope hamu najulu, gabe di pajonok mudarne Kristusi dohamu nuaing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang biarawan yang bernama Telemachus menjalani hidupnya dengan damai. Tetapi kematiannya di akhir abad keempat sungguh membawa perubahan yang luar biasa. Saat Telemachus mengunjungi kota Roma, Telemachus masuk ke dalam pertarungan gladiator yang brutal. Ia melompati tembok stadion dan mencoba menghentikan para gladiator yang berusaha saling membunuh. Namun para penonton mengamuk dan merajam biarawan itu sampai mati. Meski demikian, Kaisar Honorius yang merasa sangat tersentuh oleh tindakan Telemachus, hingga akhirnya ia mengakhiri praktik pertarungan gladiator yang sudah berlangsung selama 500 tahun. Telemachus sekalipun ia mati dengan cara yang sadis, namun kematiannya membawa pendamaian kepada para gladiator. Dan ini semua adalah karena keberaniannya, walaupun dibayar mahal melalui kematiannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kebenaran firman Tuhan sendiri juga mengingatkan kita tentang darah Kristus yang mempersatukan. Bahwa di dalam Kristus mereka yang tadinya jauh sudah menjadi dekat. Di ayat 14, ayat selanjutnya Rasul Paulus menyaksikan bahwa Yesus Kristuslah sesungguhnya damai sejahtera kita. Ketika Paulus menyebut Yesus sebagai damai sejahtera kita, ia merujuk kepada berakhirnya perseteruan antara bangsa Yahudi dan bangsa bukan Yahudi. Sebagai umat pilihan Allah, Israel dibedakan dari bangsa-bangsa lain dan menikmati sejumlah hak istimewa. Contohnya, meskipun orang bukan Yahudi boleh beribadah di Bait Allah di Yerusalem, namun sebuah tembok dibangun untuk membatasi mereka agar tetap berada di pelataran luar. Dan pelanggaran akan hal itu akan dihukum mati. Orang Yahudi sendiri menganggap bahwa orang-orang yang bukan Yahudi itu bukanlah bangsa yang tahir. Dan kedua belah pihak ini saling berseteru. Namun sekarang berkat kematian dan kebangkitan Yesus untuk semua orang, baik bangsa Yahudi maupun bangsa bukan Yahudi, dapat menyembah Allah dengan bebas di dalam iman kepadanya. Tidak ada lagi tembok pemisah. Sama seperti Telemachus yang melalui kematiannya membawa perdamaian bagi para gladiator,
Demikian juga Yesus Kristus yang membawa damai sejahtera dan rekonsiliasi bagi setiap orang yang percaya kepadanya melalui kematian dan kebangkitannya. Tak ada lagi perseteruan yang membawa kepada kehancuran. Dan memang jika kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengimani bahwa Tuhanlah sumber damai sejahtera bagi kita, maka di dalam Kristus hidup kita diubahkan sebagai ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, yaitu hidup yang diperbaharui. Dengan bersedia meninggalkan segala keegoisan, memegahkan diri, atau hanya berpusat pada kepentingan diri sendiri. Sebaliknya kita mau taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan sebagai sumber damai sejahtera bagi kita, yang dengan rela berkorban mati di kayu salib demi menyelamatkan kita. Tuhan tahu bahwa karena keberdosaan kita, bahwa usaha kita sesungguhnya tidaklah dapat menyelamatkan kita. Dan itu yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat ke-8 sampai ayat ke-9 dan ayat 14 yang mengingatkan setiap kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Karena dialah damai sejahtera kita, yang mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Kristus sumber damai sejahtera yang mempersatukan kita, yang dulu jauh agar dekat kepadanya, biarlah hidup kita sungguh-sungguh selalu dekat kepadanya, agar kita selalu menyadari betapa Ia mengasihi kita. Dan Ia pun mengajar kita dalam hidup ini agar kita pun hidup saling mengasihi. Dengan demikian, kita juga akan dimampukan untuk saling menerima antara yang satu dengan yang lain. Kita mampu mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Di dalam kedekatan dengan sesama, maka kita dan tiap-tiap orang bisa hidup saling peduli, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, saling melayani, saling mendoakan, saling membangun, saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain, saling mengampuni. Alkitab sendiri mengingatkan kita tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyadari bahwa kasih Kristus adalah penyebab kita bisa menerima seorang akan yang lain, maka kita pun akan hidup di dalam kesatuan, di dalam kedamaian. Kedamaian yang telah dimenangkan oleh Kristus dengan harga darahnya, salibnya, dan itu yang menggugah kita untuk menghayati kasih-Nya, bukan hanya dalam pemahaman, akan tetapi juga dalam tindakan iman Kristen kita. Karena itu biarlah kita menerima satu sama lain karena Kristus telah lebih dahulu menerima kita. Hukum kasih membawa kita kepada dua hal penting: mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan hukum yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama, seperti mengasihi diri sendiri. Hanya dengan kasih tanpa tembok inilah maka keduanya bisa terbangun secara agung. Dan inilah yang diajarkan Yesus kepada tiap-tiap orang yang percaya kepadanya. Mari bersyukur atas anugerah, kasih, dan kebaikan Tuhan. Sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus yang mempersatukan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, dalam Kristus Yesus.
yang mempersatukan kami karena anugerah, karena kasih karunia, sehingga hidup kami berharga di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk mensyukuri segala kebaikan-Mu. Ajar kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu, dekat dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kami. Dan kasih Tuhan juga menjadi dasar bagi kami untuk mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Tuhanlah yang mempersatukan kami sehingga perselisihan, perseteruan jauh dari hidup kami. Tapi kami hidup saling berdamai, saling mengasihi. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami dalam melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Mampukan kami untuk hidup, bekerja, dan berkarya seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.